YouTube channel. Aku Desi, kali ini akan ngebahas tips lagi. Untuk kalian yang sedang bingung, yang sedang pusing, yang sedang galau-galaunya memilih konsentrasi ataupun peminatan mana yang harus kalian pilih di dalam jurusan program studi ilmu hukum ataupun fakultas hukum. Nah, adapun beberapa tips yang ingin saya berikan ini berdasarkan pengalaman saya memilih konsentrasi ataupun peminatan pada jurusan prodi ilmu hukum. Nah, untuk tips yang pertama yaitu mengenai passion dan yang kalian sukai. Nah, ukur sejauh mana kalian memiliki gairah dalam mempelajari suatu konsentrasi ataupun peminatan tersebut, dan apakah kalian suka terhadap peminatan ataupun konsentrasi yang kalian ambil, karena ini akan menjadi patokan kalian dalam menjalani berbagai hal tentang konsentrasi ataupun peminatannya kalian. Dan untuk tips yang kedua yaitu mengenai minat ataupun pengembangan diri kalian. Nah, kalian itu lebih tertariknya kemana sih di antara jurusan ataupun konsentrasi atau peminatan yang ada? Nah, itu ditentukan oleh diri kalian sendiri. Jika ingin mengembangkan diri, tentunya harus mengukur diri kalian sejauh mana diri kalian mampu untuk menyelesaikan peminatan tersebut ataupun konsentrasi tersebut yang mempunyai berbagai mata kuliah pula. Dan untuk tips yang ketiga yaitu mengenai rasa penasaran. Rasa penasarannya kalian lebih besar kepada konsentrasi ataupun peminatan mana, ini lebih mengukur condongnya kalian itu ke konsentrasi ataupun peminatan yang ada. Dan selanjutnya untuk tips yang keempat yaitu yakinkan diri kalian bahwasannya kalian memilih konsentrasi ataupun peminatan yang tepat, karena jangan sampai timbul rasa bersalah pada diri kalian karena memilih konsentrasi ataupun peminatan yang salah. Ini akan sangat berdampak pada perkembangan diri kalian di dalam konsentrasi ataupun peminatan tersebut. Untuk tips yang kelima ini, silahkan perhatikan video ini sampai selesai karena ada beberapa hal yang urgent disampaikan di dalam video ini. Fakultas Hukum hanya ada satu jurusan, namun setiap mahasiswanya biasanya terbagi-bagi dalam peminatan atau program kekhususan. Nah, adapun berbagai konsentrasi ataupun peminatan di prodi ilmu hukum atau fakultas hukum yaitu yang pertama, peminatan hukum pidana yang dimana biasanya akan diambil oleh mahasiswa yang berminat di bidang pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan lulusannya pun diharapkan dapat bekerja sebagai jaksa, hakim, pengacara, konsultan hukum, bahkan profesi lain yang berkaitan dengan masalah pidana. Dan dalam peminatan hukum pidana ini, biasanya mahasiswa akan mempelajari mengenai hukum penitensir, tindak pidana narkotika, tindak pidana teroris, tindak pidana korupsi, cyber law, dan tindak pidana yang lainnya. Selanjutnya untuk peminatan hukum perdata yang umumnya diminati oleh mahasiswa yang ingin menjadi notaris. Nah, biasanya juga diharapkan bahwa mahasiswa yang mengambilnya dapat mengurus hal-hal terkait perjanjian dan masalah waris. Nah, dalam peminatan ini akan mempelajari dan fokus pada hukum perjanjian dan pembuatan wan prestasi, masalah ganti rugi dan sengketa perdata lainnya, serta bermacam-macam bentuk perjanjian, baik itu wakaf waris maupun pembagian harta gono gini dan sebagainya. Ketiga, peminatan hukum internasional yang biasanya diminati oleh mahasiswa yang ingin meniti karir di Kementerian Luar Negeri atau bahkan diplomatik dan konsuler ataupun bekerja pada lembaga-lembaga organisasi internasional maupun regional. Nah, pada peminatan ini kalian bisa belajar tentang hukum internasional meskipun bukan di jurusan hubungan internasional. Justru saat ini sangat penting banget untuk mengetahui aspek hukum antar wilayah negara yang disebabkan oleh pengaruh globalisasi. Dan hukum internasional juga banyak bicara tentang kasus ekstradisi, deportasi, bahkan suaka. Jadi pada konsentrasi hukum internasional ini, kalian akan berjibaku dengan masalah hukum laut internasional, studi kasus hukum internasional, hukum udara dan ruang angkasa, dan tentunya perjanjian internasional juga, dan lain-lain.
Keempat, ada peminatan hukum tata negara yang biasanya memfokuskan pada masalah kenegaraan dan melibatkan tentang administrasi negara. Dan peminatan ini biasanya cocok bagi mereka yang ingin masuk dalam birokrasi pemerintahan ataupun lembaga negara. Dan dalam peminatan hukum tata negara ini akan mempelajari berbagai aspek-aspek mengenai lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, tugas dan fungsi organisasi negara, peraturan perundang-undangan, pajak, keuangan, dan kekayaan negara, serta lain-lainnya. Selanjutnya peminatan kelima yaitu hukum administrasi negara yang masih saudaraan sama hukum tata negara sih. Dan hukum administrasi negara ini juga mengatur tentang seluk-beluk negara. Nah, sebagai saudara jauh dari hukum tata negara yang lebih terfokus pada administrasi dan birokrasi aparatur negara, termasuk juga pembangunan. Nah, pastinya beda dari hukum tata negara karena pada konsentrasi ini negara dan kalian itu bertemu dengan mata kuliah hukum kepegawaian, hukum perencanaan, hukum pengawasan pembangunan, hukum keuangan negara, hukum perizinan, hukum administrasi negara di daerah, dan sebagainya. Peringatan. Nah, ini peringatan ya bagi teman-teman, jangan memilih konsentrasi atau peminatan hanya karena beberapa hal berikut ini. Yang pertama itu karena prospek kerja. Nah, baik itu fakultas hukum ataupun program studi ilmu hukum ini kan hanya memiliki satu gelar sarjana, nantinya itu sarjana hukum yang tentunya memiliki kesempatan bekerja bahkan berkarir di berbagai bidang. Nah, dapat bekerja di perkantoran ataupun di perusahaan sebab dimanapun maupun kapanpun kantor ataupun instansi atau perusahaan pasti memerlukan sarjana hukum. Dan profesi bagi sarjana hukum ini tuh banyak, baik itu hakim, jaksa, pengacara, konsultan hukum, notaris, corporate lawyer, biro hukum, instansi swasta atau lembaga pemerintah, LSM, peneliti atau pengamat, dan lain-lain. Nah, biasanya juga fakta yang terjadi di lapangan cukup banyak sarjana hukum yang mengambil peminatan hukum internasional akan tetapi menjadi notaris, dan bahkan tidak sedikit sarjana hukum yang mengambil peminatan hukum pidana tetapi justru bekerja di bank ataupun menjadi dosen. Begitupun dengan jurusan ataupun konsentrasi yang lainnya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan fakultas hukum itu hanya ada satu jurusan, yaitu misalnya hukum ataupun prodi ilmu hukum. Nah, ini tentunya yang memudahkan sarjana hukum dapat memasuki berbagai lapangan tenaga kerja tentunya. Nah, terkait dengan prospek kerja ke depannya, kalian ini perlu untuk memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga persiapkan bekal kalian untuk menghadapi dunia kerja nantinya. Jangan mengambil jurusan hanya karena nilai kalian bagus. Ini poin yang kedua. Kenapa? Karena jangan sampai itu hanya keberuntungan kalian ataukah memang dosen kalian ingin memberikan nilai yang demikian. Pastikan kalian dulu mampu untuk mengambil konsentrasi itu dan menjalaninya. Dan selanjutnya, ketiga, jangan mengambil konsentrasi hanya karena teman-teman kalian mengambil konsentrasi tersebut. Jangan sekadar ikut-ikutan, tetapi pahami dan pastikan bahwa itu konsentrasi yang tepat menurut kalian. Karena jangan sampai nantinya kalian mendapatkan masalah karena tidak sealur ataupun terus bersama dengan teman-teman kalian dalam menjalani konsentrasi tersebut. Keempat, jangan mengambil konsentrasi hanya karena menghindari dosen tertentu yang misalnya kalian takut dosennya killer ataupun ada hal yang lain kalian bermasalah dengan dosen itu misalnya, karena jangan sampai dosen di mata kuliah lain konsentrasi kalian ataupun peminatan kalian itu lebih killer dari dosen yang kalian hindari. Terakhir, jangan memilih konsentrasi ataupun peminatan karena kalian tergesa-gesa atau buru-buru. Sebagaimana pepatah Arab berkata, fitaan nisalamah wa fil ajalatin nadamah. Di dalam kehati-hatian ada keselamatan dan di dalam ketergesa-gesaan ada penyesalan. Jadi sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.